ma min rajulin ida alayairi abihi fahuwa kufrun. Artinya, tidaklah seorang lelaki mengaku menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya atau jalur nasabnya, maka dihukumi dengan kufur. Jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka risikonya kufur, ucap Uwah. Dalam hal yang sama, lanjut dia, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya atau mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya diri neraka. Oleh karena itu, ini persoalan yang tidak mudah. Jadi jangan ditarik ke kalangan masyarakat awam, selesaikan di ranah ilmiah. Ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Akhirnya Habib Ba'alawi menyerah dan mengaku bukan keturunan Nabi Muhammad. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Akhirnya Habib Ba'alawi menyerah dan mengaku bukan keturunan Nabi Muhammad. Peneliti yang membatalkan nasab Ba'alawi, Kiai Haji Imaduddin Usman menyatakan, seluruh metode isbat tak bisa menetapkan nasab Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Menurut dia, nasab dari kalangan Ba'alawi keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahun. Seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat, menetapkan Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan, ujar Imaduddin dikutip dari video yang diunggah YouTube Gus Fuad Channel, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Hal ini disampaikan Kiai Imad menanggapi penjelasan Habib Hanif Alatas dalam acara diskusi bertema, membedah tulisan yang membatalkan nasab Ba'alawi, yang digelar Rabithah Alawiyah di Jakarta, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Pertama, Kiai Imaduddin menunjukkan bahwa isbat nasab itu adalah birukah dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9, ucap dia. Pada abad ke-10, lanjut dia, baru ada kitab nasab yang menyatakan bahwa Ubaid atau Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isa sebagaimana klaim keluarga Habib Ba'alawi. Namun, kata dia, sebelum abad itu tidak ada satu pun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi, kata Imaduddin. Kedua, lanjut dia, metode yang disepakati oleh mayoritas ulama untuk menangani masalah nasab adalah syuhrah wal istifatloh. Syurah wal istifadah berarti ketenaran dan persebaran. Apakah nasab mengalami syuhrah dan istifatloh? Tidak. Buktinya, dari mulai abad ke-4 sampai ke-9, sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifatloh kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan, ucap dia. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, menurut Imaduddin, Ibnu Hajar dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 menunjukkan bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifatloh, tetapi ada syaratnya, yakni kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid ini ada yang menentang yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa, jelas Imaduddin.
Maka syuhroh dan istifatloh tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhroh wal istifatloh, kata dia. Sedangkan metode isbat nasab yang ketiga dengan syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Di dalam kitab Al-Muqaddimah halaman 62, menurut dia, syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab. Tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya. Bukan nasab kabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid yang katanya anak Ahmad bin Isa, kata Imaduddin. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi, ujar Imaduddin. Lalu metode keempat isbat nisab adalah ikrar. Menurut Imaduddin, ikrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimah Filmil Ansab bahwa metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diikrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, tambah dia, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal, kata Imaduddin. Pendapat Syekh Ali Jumah di halaman selanjutnya. Beredar secara viral, saat mantan Mufti Agung Mesir, Syekh Ali Jumah, ditanya perihal keabsahan nasab Ba'alawi yang menjadi muara nasab para habib di Indonesia. Apa jawabannya? Syekh Ali Jumah mengatakan, sah dengan ijma konsensus para ulama. Jika ada satu orang fasik muncul lalu mempertanyakan nasab yang mulia ini, terserah saja itu urusan dia dengan Tuhannya dan dia bebas dengan pendapatnya. Tapi Ba'alawi sah nasabnya, menurut kita sesuai dengan ijma ulama. Kami belum menemukan ada yang meragukan nasab Ba'alawi sepanjang sejarah. Kalau dikatakan kakek moyang mereka tidak ditemukan di kitab fulan, atau kakek mereka tidak ditemukan di kitab fulan yang lain, kami katakan urus saja hidupmu. Dan teruslah duduk dengan selalu merasa ragu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ucapan seperti ini yang meragukan nasab yang sudah jelas, suatu kebodohan. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Pendapat Syekh Ali Jumah ini sejalan dengan apa yang disampaikan Imam An-Nabhani dalam kitab Riyad Al-Jannah. Dia menyebutkan sebagai berikut. Sesungguhnya para sadat kita Ba'alawi telah berijma umat Nabi Muhammad SAW di seluruh masa dan daerah bahwa sesungguhnya mereka termasuk dari paling sahihnya nasab ahli bait Nabi, dan paling tetap pangkatnya, dan paling banyak ilmu, amal, keutamaan, dan akhlaknya. Dan mereka semuanya dari ahlu sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i. Pendapat Ustadz Adi Hidayat di halaman selanjutnya. Sementar, Dai Nasional dari Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat mengatakan, dalam pandangan Islam, nasab ini merupakan persoalan yang sangat sensitif. Saking sensitifnya, kata dalkem hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka risikonya adalah kufur, ujar saat menanggapi polemik tentang nasab di Indonesia, seperti dikutip dari kanal YouTube-nya, Adi Hidayat Official, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Dalam hadits tersebut dikatakan, Mamin rajulin ida alayairi abihi fahuwa kufrun. Artinya, tidaklah seorang lelaki mengaku menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya atau jalur nasabnya, maka dihukumi dengan kufur. Jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka risikonya kufur, ucap Dalam hal yang sama, lanjut dia, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya atau mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya diri neraka. Oleh karena itu, ini persoalan yang tidak mudah. Jadi jangan ditarik ke kalangan masyarakat awam, selesaikan di ranah ilmiah. Ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya,
sehingga tidak banyak orang terjebak pada satu masalah, yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Uwah. Dia mempertanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu, kemudian tidak seperti kenyataannya, dan dia menghukumi terputus, lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini. Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Jadi nasab itu sangat sensitif. Dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah, jelas Uwah. Lebih lanjut, Uwah menjelaskan, dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas R.A. dijelaskan bahwa ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya. Si Fulan yang satu mengatakan bahwa itu adalah kakeknya dan yang satu lagi juga mengatakan bahwa itu adalah kakeknya. Maka, Nabi merespon dalam doa itidal itu, yaitu, jadi tidak ada yang lebih unggul. Kakeknya si Fulan atau kakeknya si Fulan. Ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah. Keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya kecuali amal soleh kita, jelas Uwah. Menurut dia, ini menjadi salah satu poin yang barangkali penting menjadi catatan. Kata dia, penghormatan itu tetap harus ada. Kepada siapapun, umat Islam diajarkan untuk saling menghormati. Dan kita telah hatam dengan itu semua. Jangan kita hanya mengambil dalil inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di antara nilai takwa itu adalah menghormati orang lain. Di antara takwa itu menyambung silaturahim, kata Uwah. Dalam surat An-Nisa ayat pertama telah jelas dikatakan. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 143, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jadi menyambung silaturahim, saling menghormati, saling menghargai dengan siapapun bagian dari takwa. Nah ini kan agak miris. Kita mengambil narasi takwa untuk mengatakan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Tapi saat yang bersamaan juga ada sifat untuk mencela orang lain, mencela nasab orang lain. Ini bukan sesuatu yang proporsional, ucap Uwah. Uwah mengatakan, dirinya tidak menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Semuanya memiliki kekurangan, kesalahan, dan pasti mempunyai celah. Tapi akan lebih baik bila kita dudukkan itu semua menjadi sebuah energi untuk saling menguatkan, membangun silaturahim. Alhamdulillah, dengan adanya dan Allah izinkan isu ini terangkat, tentu kita akan punya banyak hikmah. Hikmah yang selama ini tidak bisa kita dapatkan, ujar Uwah. Di antara hikmah dari polemik nasab ini, menurut dia, adanya hubungan silaturahim antara habaib dengan generasi yang wali songo. Menurut Uwah, keduanya adalah generasi mulia dan kontribusinya tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saatnya bersatu, kemudian membangun tali ukhuwah yang kuat, bersinergi membangun bangsa, ya dalam situasi global yang tidak mudah saat ini. Tantangannya banyak, masyarakat banyak masalah. Banyak persoalan. Persoalan lapar, persoalan moral. Kalau sekarang pertikaiannya ada di unsur-unsur yang setidaknya harusnya menjadi teladan, kan jadi masalah yang sangat repot, jelas Uwah. Oleh karena itu, Uwah mengajak semua pihak untuk membedakan persoalan nasab ini dengan persoalan perilaku. Kalau memang ada perilaku yang menyimpang, kata Uwah, maka sebaiknya internalnya diperbaiki. Bila ada masukan kepada habaib dan ini nyata, ada pembuktiannya, dengan segala kerendahan hati, diperbaiki di internal habaibnya. Bila memang ada penyimpangan terkait hukum, diproses seperti yang Nabi ajarkan. Bila memang yang umumnya juga berlaku yang tidak baik, diperbaiki. Lalu kita sambungkan jadi islah untuk saling menyatu dalam kebaikan, kata UAY. Jika persoalannya terkait dengan nasab, lanjut Uwah, maka harus ditempatkan di ruang waktu yang tepat. Karena itu, menurut dia, dalam merespons isu-isu kemasyarakatan ini,
MUI tidak boleh menjadi satu figur tunggal pada personal-personal, harus menjadi figur lembaga. Saya kira sebagai satu lembaga, ini kami memberikan dorongan yang kuat pada isu-isu yang dirasakan, sudah meresahkan, berpotensi konflik di masyarakat, ujar Uwah. Uwah pun menyarankan agar MUI memanggil semua pihak dan membuat tim khusus untuk menjadi penilai. Menurut dia, kedua belah bisa didudukkan untuk bisa berdiskusi dengan cara yang baik dengan sistematika yang benar. Karena ini sudah tidak produktif ya, apalagi juga sudah mulai muncul komentar dari ulama-ulama dari luar, ucap Uwah. Akhirnya Habib Ba'alawi mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasab Habib atau klan Balwi keturunan Yaman belakangan dipersoalkan. Ulama asal Banten, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terus menggelorakan tesis ilmiahnya yang menyimpulkan nasab Habib ternyata tidak tersambung ke Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Imaduddin secara tegas dan meyakinkan berani menyatakan, Balwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menyatakan hakul yakin alias yakin seyakin-yakinnya berdasarkan kebenaran. Kebenaran itu dia peroleh setelah melakukan penelitian ilmiah, baik kajian historis, penelitian manuskrip kuno, kajian ilmu nasab, hingga hasil tes DNA habaib. Kiai Haji Imaduddin meyakinkan ia akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat atas tesis ilmiahnya yang menyimpulkan Habib bukan keturunan Nabi. Imaduddin Utsman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunyan wa uhron bahwa Habib Balwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, katanya. Imaduddin hanya ingin menjaga kehormatan Rasulullah dari orang-orang yang mencangkokkan nasabnya ke Rasulullah demi kepentingan duniawi. Imaduddin mengaku tegas menyatakan hakul yakin atas temuannya itu dengan tujuan untuk meyakinkan umat Islam, khususnya orang awam agar bisa lepas dari perbudakan spiritual. Sebab, kata dia, umat awam tidak akan sampai meneliti dan mempelajari tesis ilmiahnya yang membuat mereka bisa tersadar. Mereka hanya butuh diyakinkan. Berbeda dengan orang alim atau kiai yang dengan kemampuannya bisa mengkaji secara ilmiah sebelum sepakat atau tidak terhadap tesisnya. Agar orang mengetahui kadar keyakinan terhadap apa yang kita teliti. Karena orang awam tidak bisa meneliti seperti kiai, katanya. Habib Rizik bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Habib di Indonesia ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad. Kesimpulan ini disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di berbagai acara. Ini tentu penting buat umat Islam di Indonesia. Soalnya, selama ini ada anggapan bahwa mereka yang disebut Habib, seperti Habib Rizik, adalah keturunan Nabi Muhammad. Dan keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Akibatnya, banyak Habib di Indonesia diperlakukan seperti manusia suci. Kata-katanya mutlak dituruti dan bahkan ada umat yang bersedia cium kaki sang Habib. Menurut Imaduddin, pandangan ini salah besar. Selama ini, para Habib di Indonesia disebut sebagai Ba'alawi atau kelompok keluarga yang adalah keturunan tokoh bernama Ubaidillah. Mereka percaya Ubaidillah adalah putra tokoh Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan Rasulullah. Masalahnya, kata Imaduddin, nggak ada bukti kalau Ubaidillah sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa. Di kitab-kitab sejarah Saudi, Irak, Mesir, atau Yaman nggak ada yang nyebutin Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Baru sekitar abad ke-9 Hijriah nama Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa di kitab-kitab Ba'alawi. Selama 550 tahun sebelum itu, nama Ubaidillah gak pernah disebut sama sekali. Kesimpulannya, nasab Ba'alawi ini kayak cangkokan, alias baru dibuat generasi belakangan. Ini diperkuat hasil tes DNA beberapa Habib. Banyak dari mereka yang berhaplogrup GM201, sementara Nabi Muhammad punya haplogrup J1. Haplogrup itu kode genetik yang nunjukin asal-usul nenek moyang kita. Jadi, setiap orang punya haplogrup tertentu yang diwarisi dari garis keturunan ayah atau ibu. Karena haplogrupnya beda, berarti mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang diungkapkan Imaduddin. Semoga setelah ini,
Gak ada lagi deh ya oknum-oknum yang minta privilege, karena mengaku keturunan Nabi. Habib Ba'alawi mengakui bukan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua negara berbicara. Ternyata, keluarga Ba'alwi, para Habib di Indonesia yang berasal dari Yaman, tidak hanya dibatalkan nasabnya oleh penulis berdasarkan kajian kitab nasab, tetapi di negeri asalnya sendiri, yaitu Yaman, pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak dan dibatalkan, bahkan tidak tanggung-tanggung. Pembatalan itu berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh klan Al-Hutsi, penguasa negara Yaman. Al-Hutsi telah mengumumkan pemberitahuan tentang bahwa 21 marga di Yaman bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengumuman itu dibuat karena sebelumnya 21 marga itu mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengumuman itu diposkan di beberapa media di Yaman, termasuk media online seperti dalam surat kabar online, Sotal. 21 marga yang diumumkan bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai berikut: Al-Ahdal, Al-Nahari, Al-Ba'alwi, Al-Sakaf, Al-Atas, Al-Sami, Al-Imad, Al-Wasali, Al-Jufri, Al-Junaid, Al-Habsyi, Al-Satiri, Al-Wadai, Al-Sili, Al-Ba, Akil, Al-Zabidi, Al-Fatak, Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Faqih, Al-Kaf, Al-Bahashim. Adapun pengumuman lengkap itu adalah sebagai berikut. Houthi secara resmi mengumumkan pencabutan garis keturunan Al-Hashimi dari keluarga ini. Ada orang-orang yang berusaha mengklasifikasikan diri mereka sebagai keturunan Hashim radhiyallahu anhu, para sayyid negeri ini, dan mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin naik kelas sosial yang tidak merasa mulia dengan silsilah mereka. Mereka berusaha menisbatkan nasab mereka kepada makhluk paling suci, Nabi Muhammad SAW, sebagai para sayyid keluarga yang suci, di antara keluarga-keluarga yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Hawasim keturunan Hashim dan para sayyid ahli bait yang suci. Mereka adalah Al-Ahdal, Al-Nahari, Al-Balawi, Al-Sakaf, Al-Atas, Al-Sami, Al-Imad, Al-Wasli, Al-Jifri, Al-Junaid, Al-Habasyi, Al-Satri, Al-Wadai, Al-Sali, Al-Bakil, Al-Zubaidi, Al-Fadak, Al-Mihdar, Al-Aidarus, keluarga Al-Faqih, keluarga Al-Kaf, keluarga Bahashim, dan masih banyak keluarga yang akan kami terbitkan berturut-turut, yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir demi keuntungan, kedudukan, dan ketenaran. Kami, di Asosiasi Cendekiawan Yaman, memperingatkan agar tidak mencoba mengaitkan silsilah dengan orang selain kaum mereka. Kami telah berulang kali memperingatkan terhadap mereka, dan kami salut kepada orang-orang bijak di antara mereka yang memahami masalah ini dan mencoba menghubungkan diri mereka kepada suku-suku bukan kepada Said dan Hashim, keluarga Ahlul Bait. Semoga Tuhan meridhoi mereka. Houthi adalah marga keluarga keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaman yang hari ini secara de facto menguasai negara Yaman dengan kudeta militer. Keluarga Houthi adalah zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Yahya bin Husain al-Rassi. Yahya bin Husain al-Rassi menguasai Yaman pada tahun 284 Hijriah. Dinasti al-Rassi ini menguasai Yaman mulai tahun 284 sampai 444 Hijriah. Dari keterangan di atas, kita mengetahui bahwa pembatalan nasab Ba'alwi bukan hanya dilakukan penulis, tetapi banyak ulama juga yang telah membatalkan nasab Ba'alwi. Dari sini, sangatlah kokoh pembatalan nasab Ba'alwi karena dalam negara Yaman sendiri, jika berita itu benar, tidak mengakui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan, jika benar Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman, maka ia pindah ke Yaman pada saat Al-Rassi berkuasa.